wabarakatuh. Halo Sobatkom, ketemu lagi dalam program Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Diswe Kaltim. Sebelumnya Sobatkom, saya mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena beberapa menit sebelum acara Wakil Gubernur kita Bapak Hadi Mulyadi berhalangan untuk ikut dalam program Ngopi Sore ini. Namun beliau akan mengikuti program ini dijadwalkan di berikutnya. Mohon maaf, namun kegiatan program Ngopi Sore ini akan terus tetap berjalan dengan menghadirkan dua narasumber yang memang inspiratif. Baik, sebelumnya tepat hari ini, Kamis 4 Maret 2021, seperti biasa kita akan ngobrol ringan dan menghadirkan narasumber yang inspiratif. Sobatkom, seperti biasa bisa menyaksikan secara streaming melalui akun Facebook nomor satu Kaltim dan akun Instagram Diskominfo Kaltim. Kali ini kita sambut saja, kita sapa narasumber pertama kita yaitu Mas Andi. Halo, Assalamualaikum Mas Andi. Seorang coffee roaster di Samarinda ya Mas Andi. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Baik, kemudian kita sapa narasumber kedua yaitu Mas Devi Alamsyah. Apa kabar Mas? Apa nih kesibukannya hari ini? Sok sibuk lah. Baik Sobatkom, kita seperti biasa, Sobatkom bisa menyaksikan secara streaming di akun Facebook nomor 1 Kaltim dan Instagram Diskominfo Kaltim. Kita langsung tanya nih ke coffee roaster kita yaitu Mas Andi ya. Mas, bisa jelasin nggak seduhan kopi itu terasa nikmat berdasar dari prosesnya. Nah, seorang coffee roaster tuh di mana prosesnya itu? Bisa dijelasin nggak Mas? Kalau sebagai coffee roaster itu berpengaruhnya terhadap seduhan kopi itu pada saat kita menggoreng biji kopinya. Jadi tugas kita tuh hanya menggoreng biji kopi tersebut sampai matang, tergantung tingkat kematangannya juga. Jadi sisanya tinggal barista yang menyeduh. Kayak gitu. Gimana tuh Mas ceritanya sampai Mas akhirnya menjadi coffee roaster? Saya jadi coffee roaster itu tahun 2017 bulan Oktober. Jadi, tapi sebelumnya saya udah pernah jadi barista juga. Jadi sebelum saya jadi coffee roaster, saya ngebarista dulu. Karena mungkin saya mulai jenuh, saya pindah ke coffee roaster gitu. Di situ saya mulai mengenal tentang biji kopi lebih dalam. Di tahun 2017 Oktober. Berarti awalnya barista, kemudian menjadi coffee roaster. Ya. Nah, sekarang Mas Devi, kira-kira Mas Devi sebagai pemimpin redaksi, sebagai media nih, iya. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan media untuk mendukung usaha kaula muda kali ini ya, salah satunya kopi deh Mas. Apa yang udah bisa dilakukan media? Tentu media kita juga mendorong agar UMKM tetap jalan ya. Salah satunya dengan profil-profil company gitu. Kita beberapa kali membuat profil terkait dengan pelaku-pelaku usaha baru. Bahkan kita juga punya rubrik tersendiri, itu namanya belajar sukses. Nah, belajar sukses itu setiap akhir pekan kita sajikan, itu menampilkan orang-orang yang sudah punya track record baik gitu ya, belajar dari nol sampai akhirnya sekarang kita bilang sukses gitu. Nah, ada kategori-kategori tertentu di situ dan itu yang kita angkat. Nah, kita berharap bahwa itu akan menjadi getok tular lah istilahnya, menularkan kepada khalayak, minimal dari sisi semangatnya gitu, dari sisi semangat, karena kan nanti sektor usahanya beda-beda ya, tapi dari semangat bahwa mereka ternyata tidak langsung ujuk-ujuk sukses, tapi juga ada prosesnya gitu. Nah, itu yang sebetulnya salah satu bentuk dukungan kita terhadap sektor-sektor yang UMKM. Jadi sudah ada Mas media rubrik khusus untuk menjelaskan proses hingga orang itu menjadi
sukses ya. Sukses, ya. Cerita di balik layarnya gimana? Sudah ada rubrik disediakan sendiri. Sedangkan Mas Andi gimana nih Mas Andi? Tantangan dari awal kira-kira menjadi coffee roaster tuh gimana? Bisa jelasin? Tantangan awalnya sih sebenarnya nggak ada tantangan. Tantangannya tuh pada saat kita sudah jalan sekitar 1 tahun. Jadi kita tuh bagaimana harus menjaga sistem supply kita dari petani hingga ke pada kedai kopi shop. Jadi kita ini sebagai jembatan coffee roaster nih. Jadi kita punya hubungan ke petani buat beli biji kopi, kita goreng, terus kita harus jaga itu baru bisa kita Ke coffee shop. distribusikan gitu. Oh berarti seperti jembatan antara Ya. petani dengan barista berarti gitu ya gitu. tepatnya ya Mas ya. Benar. Nah kalau Mas Devi sendiri kira-kira Mas Devi udah pernah nggak di media Mas untuk mengangkat tentang tema kopi atau tentang apa yang sudah selama ini yang rubrik tadi Mas ceritakan itu usaha apa yang udah pernah disajikan? Kopi banyak ya, bahkan kita sendiri bikin apa namanya, ada unit bisnis kopi satu ya di Tenggarong sana. Jadi artinya bahwa kopi mungkin Mas salah satu yang saat ini banyak digemari dan gak ada apa namanya harusnya tumbuh terus ya, karena misalnya saya mencerminkan diri saya sendiri bahwa setiap hari saya pasti ngopi. Ya bayangkan saja ketika misalnya orang yang seperti saya yang suka kopi itu berapa banyak. Artinya sebetulnya peluang untuk bisnis kafe, kedai kafe atau kopinya sendiri itu pasti akan ada marketnya gitu. Nah tinggal bagaimana sih sekarang mengemas itu menjadi lebih menarik pengunjung, misalnya dari segi rasanya, mungkin itu pengaruhnya dari ini ya, barista sangat pengaruh terhadap rasa, dan juga mungkin dari sisi marketing, lokasi dan kenyamanan pengunjung. Karena kan biasanya kalau kita saya sendiri ini saya nggak mencerminkan diri saya kalau misalnya ngape gitu atau mengkonsumsi kopi kan, selain kopinya harus sesuai dengan selera, juga misalnya lokasinya harus cozy gitu kan, karena kita biasanya bisa sambil buka-buka laptop, bisa sambil mengerjakan hal yang lain gitu. Jadi tidak hanya ngopi saja tapi juga bisa mengerjakan hal yang lain, bahkan juga ketemu dengan berbagai pihak di tempat ngopi gitu. Jadi janji meeting point ya. Meeting point, betul meeting Nah point. kalau Mas Andi sendiri sekarang nih kopi sudah menjadi lifestyle. Betul. Lifestyle bagi masyarakat ya, terutama di Samarinda, di ibu kota dimanapun juga. Nah menurut Mas Andi ini gimana peluangnya ke depan, prospek kedai kopi itu gimana? Kalau prospek kedai kopi semakin ke depan ini semakin maju. Soalnya kita di industri kopi tuh ada mengenal kayak istilahnya tuh gelombangnya gitu tuh. Jadi kita nih masuk gelombang ketiga. Jadi kopi itu yang kita pelajarin ada 3 gelombang kayak gitu. Gelombang pertama itu peningkatan konsumsi, itu sudah lama sih sejak zaman pedagang India. Terus masuk gelombang kedua. Nah gelombang kedua ini tandanya Starbucks pertama kali dibuka, itu gelombang kedua tandanya. Nah kita sekarang teknologi semakin canggih, alat-alat semakin banyak, kita masuknya di gelombang ketiga. Nah kita sekarang lagi transisi menuju gelombang 4. Nah gelombang keempat ini dibantu dengan robot-robot kayak gitu tuh biasanya. Yang saya lihat sekarang kemajuannya kayak gitu. Robot-robot pembuat mesin kopi. Penyelenggaranya, jadi kayak gitu. Jadi semakin ke depan semakin maju. Nah, sedangkan untuk ini sendiri, untuk marketnya sendiri gimana itu? Untuk market sekarang di Indonesia kalau saya lihat marketnya mungkin masih banyak ini lagi naiknya kopi susuan. Kopi susu. Ya benar, kopi susu kekinian dengan dilihatnya banyak franchise dibuka di mana-mana. Ya, di situ sedang puncak-puncaknya. Jadi justru varian kopi susu, bukan kopi ini asli gitu ya? Nah kalau kopi murni asli tuh ada pecintanya sendiri ya? Ada sendiri penikmatnya. Kayak gitu. Nah, kalau Mas Devi nih, semangat muda saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID gini, apa sih kira-kira ada peluang nggak untuk selain di bisnis kopi, apa yang bisa dilakukan untuk kaula muda saat ini? Saya lihat justru pandemi ini banyak yang buka ya, usaha-usaha baru gitu, karena mungkin
apa namanya, banyak yang secara pekerjaan akhirnya mengalami PHK gitu. Banyak juga dampaknya pandemi yang destruktif ini, akhirnya juga orang yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak memiliki pekerjaan. Nah, itu juga akhirnya mereka membuka peluang-peluang usaha baru gitu. Nah, saya kira mungkin bisa dilihat aja di Samarinda ya, mungkin bisa dilihat bahwa banyak kafe-kafe yang mulai bermunculan gitu, walaupun masih pandemi ya. Mungkin Mas Andi ya bisa tahu lah mana aja kafe yang mulai bermunculan, walaupun misalnya kondisinya tidak begitu baik gitu ya bagi bisnis, tapi bahwa di situ ada masih tetap bisa eksis. Nah, mungkin kalau nanti perkembangan COVID atau kondisinya lebih baik, bisa apa namanya, mulai bisa lebih berkembang lagi. Jadi COVID ini sebetulnya hanya pembatasan sosial aja ya. Iya. Kalau dibatasi sosial, dia nggak bisa nongkrong, akhirnya Jadi di rumah aja. jadi di rumah aja ngopinya gitu. Ngopi di rumah. Ngopi di rumah. Baik. Tetapi bahwa mereka bisa masih ada saja yang buka, dan tampaknya sekarang sudah mulai membaik dan masih makin ramai ya. Itu menjadi peluang tersendiri bahwa kopi juga tidak mati ketika pandemi. Baik, kita tahan dulu. Baik Sobat Kom, kita lanjutkan lagi ngobrol sore kali ini setelah jeda pariwara berikut.